Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 7 Pandeglang dari kelas 10 MIPA 1 kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Ida Farida, yang kedua Egy Ardiansah, yang ketiga Risma Agis Hilmiah, yang keempat Muhammad Rizky Bahtiar, yang kelima Wahyuda. Kami di sini akan menjelaskan pelajaran PAI, yaitu tentang memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ada substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang A, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nah, menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membaca wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya karena Al-Alaq berarti bacalah. Namun Rasulullah berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetaplah jawabannya tetap sama. Nah, itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab atau kejadian yang mendasarkan turunnya Al-Quran. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran. Yang B yaitu ada ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Yang pertama yaitu ada akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah SWT Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Yang kedua yaitu ada akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik sejak sebelum menjadi nabi. Ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan. Yang selanjutnya yaitu ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu ada dakwah secara rahasia atau diam-diam yang disebut juga sebagai Al-Dawah bin Al-Sir. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berperang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pertama atau as-sabiqun al-awwalun yang mengaku kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Yang pertama yaitu ada Siti Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu, Zaid bin Haris, pembantu yang diangkat menjadi anak, dan Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabat. Yang kedua yaitu ada dakwah secara terang-terangan atau Al-Dawah bin Al-Jahar. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut suaranya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, banyak sekali rintangan yang ia hadapi dalam dakwah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu ada kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat, terutama kesombongan kaum Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan paling berpengaruh.
Yang kedua yaitu ada fanatisme buta terhadap leluhur, kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya, menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasul secara politis dan melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya berpengaruh dan kekuasaan mereka. Selanjutnya yaitu ada menerapkan perilaku mulia. Nah, perilaku mulia yaitu perilaku yang Rasulullah punyai. Kita sebagai umatnya atau sebagai pengikutnya kita wajib mempunyai sifat tersebut. Yang pertama yaitu memiliki jiwa berkorban. Yang kedua yaitu memiliki sikap tangguh. Nah, banyak sekali sikap-sikap yang wajib kita terapkan dalam hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.